Dapat channel, dapat banget. Sebelah gue ada Daniel dan gue sendiri Peter. Jadi makanya kenapa vlog kita dapet Daniel dan Peter. Video pertama kita nih ya, dapet banget ya kan? Dapet banget. Pokoknya dapet apa aja ya, dapet topik, dapet sosok yang bisa diangkat setiap minggunya. Kita boleh bahas apa aja, ngobrol-ngobrol santai guys ya. Mau itu tren mau food review hidup, seseorang perjuangan, food review dan lain-lain teman-teman kayak gitu. Nah hari ini kalau untuk minggu ini sendiri kita udah ada topik apa nih kok? Jadi tuh ya Daniel ya, minggu ini kayak lagi viral yang namanya odading guys. Odading. Kurang lebih bentuknya kayak gini guys. Mungkin diantara kalian udah ada yang tahu. Tiap daerah nyebutnya beda-beda sih ya. Ada yang kue bantal, ada yang odading, ada yang apa lagi ya? Di daerah gua bolang-baling. Ya. Jadi kayak gini nih, odading. Gua tadi nyari, akhirnya gua dapet di satu tempat gua sempet ke mall, gua beli saking penasarannya karena juga udah lama juga kita nggak makan kan. Dan di pasar pada habis ya di pasar pada habis. Apa karena faktor odading yang viral itu? Bisa jadi karena Mang Oleh itu ya yang memviralkan. Sebenarnya makanan ini makanan udah lama teman-teman. Udah sebenarnya udah dari zaman Belanda odading ini. Iya, dari zaman kita kecil udah ada semua. Kok ini pernah di pinggir jalan gitu. Dan semua kalangan rata-rata tahu ya. Cuma ya itu tadi penyebutannya aja yang berbeda-beda ya. Betul. Nah mungkin bagi yang penasaran kita lihat dulu kali cuplikannya nih yang namanya odading Mang Oleh yang viral itu ya di minggu ini ya. Saksikan berikut ini guys video cuplikan dari odading Mang Oleh. Odading Mang Oleh. Lamun dahar dading Mang Oleh, ya, odading Mang Oleh. Deket barenang siang gigireunana belah kulon, belah kaler saeutik. Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah odading Mang Oleh di dieu karena lamun teu ngadahar dading Mang Oleh, maneh teu gaul jeung aing. Odading Mang Oleh rasanya anjing banget. Nah, jadi itu tadi cuplikan video dari odading Mang Oleh dengan teknik promosinya yang luar biasa ya. Dia memanfaatkan sosial media ya. Betul. Jadi kalau kita bicara dari sisi marketing itu udah kena banget tuh. Marketing mixnya udah kena banget. Teorinya marketing mix. Kita teori dikit lah nggak apa-apa biar ada manfaatnya dikit-dikit lah ya. Marketing mix itu biasa ada yang namanya 4P guys. Ada produk, kena banget tuh. Enak bener tuh ya produk ya. Yang kedua price, harganya murah banget tuh ya kan, paling berapa, 5.000 ya kan ya. Nah terus dari sisi promotionnya menurut lu gimana? Promosinya sih dia pakai cara tuh mungkin agak dikemas agak sedikit konyol, nyeleneh ya. Iya kayak tadi mau jadi Iron Man, makan odading rasanya anjing banget ya Daniel. Dan dia ngomong ngalir gitu ya. Keren sih kalau menurut gua ya teknik promosi yang dia lakuin gitu kan. Ditambah lagi gua juga sempat lihat ada cuplikannya tuh di video tadi itu. Betul. Jadi dia kayak di gerobak juga, gerobaknya dibikinnya rapi walaupun dagangnya di pinggir jalan. Betul ada spanduknya juga, apa sih, stand banner ya di situ. Nah jadi yang keempat place ya kan. Kalau kita bicara marketing mix, place-nya juga kena banget karena pasti lokasinya dia strategis di pinggir jalan. Betul. Tempatnya juga luas gitu kan. Orang bisa nyaman, bisa ngantri segitu panjang ya asik-asik aja gitu ya. Nah jadi ya memang odading itu emang bener-bener bikin heboh ya.
Dan produknya sendiri tadi kalau lu ada sempat bahas dari sisi produk, karena produk ini sebenarnya udah dikenal, cuma diangkat aja dengan dia cara menyampaikannya yang baru gitu ya. Kayak tadi lu bilang Nil di mana di Cirebon ya. Di Cirebon tuh namanya apa? Bolang-baling. Di tempat gue di kota Jakarta namanya kue bantal. Terus terang gue baru tahu nih hari ini minggu ini kalau ternyata ada nama lain yaitu odading. Kayak gitu. Jadi kita langsung masuk aja nih Nil, kita coba atau gimana? Kita coba aja, kita tes ya rasanya kayak apa. Karena gue sendiri jujur udah lama nggak makan kue ini sih kok, nggak pernah, udah lama banget nggak nyobain. Jadi ini menarik banget ya. Ini versi yang kue bantal ini guys, itu tuh di atasnya ada wijen nih. Dan gue juga baru tahu juga ternyata biasanya kalau beli kue bantal ada tandemannya guys, cakwe yang biasa ada di bubur ya. Iya, yang biasa ada di bubur kayak begini nih. jadi sekalian aja gue beli kan, sekalian kita nyemil sore dan kita temenin juga dengan kopi ya nggak ya. Pokoknya nikmat deh kita sore ini. Kalau ngobrol sore nggak ada kopi nggak lengkap ya, dan sekalian ada cemilannya banget. Dan lu tahu sendiri kan kalau gua tuh paling demen ngopi ya kan, ngopi sama sore gitu kan, wajib kopi. Ya rokok ya, tapi gua cuma berhenti guys nih. Takut nggak boleh ya di video ditayangin kan kayak gitu. Jadi kurang lebih kita langsung cobain aja kali ya odading. Oke, ambil dulu bro. Kurang lebih rasanya kayak apa nih? Coba gua makan nih. Mumpung masih anget-angetnya dapet nih ya. Nah ya, ini masih panas banget sih. Waduh, mantep nih. Nih, waduh nih gua. Waduh. Tapi yang ini rasanya agak mirip onde-onde ya kayak. Cuma nggak ada isian kacangnya. Yang pasti sih wijennya berasa banget nih guys. Wijennya banyak banget nih. Ini gue rasanya kayak makan onde-onde guys. Teksturnya mirip. Ya. Ini sih lu wajib coba sih odading ini, kue bantal ini buat cemilan sore sih dapat banget ya. Ambil ngopi lagi. Ambil ngopi. Enak banget. Memang ini kue tradisional yang nggak ada matinya menurut gua. Dan rasanya masuk ke semua kalangan ya. Nih, lihat nih, tuh udah panas-panas, wijennya segini banyak, liatin tuh. Minyaknya itu juga tuh. Dapat banget. Tangan gua jadi basah banget. Jadi waktu bilang makanan berminyak itu sehat nggak sehat, bodo amat guys, yang jelas yang berminyak itu selalu enak ya. Cakwe cobain Daniel, cakwenya nih, biar afdol. Kita coba juga cakwenya guys. Kalau makan ini wajib pas, mesti masih anget-anget. Feeling gua kalau udah dingin mungkin agak-agak apa ya? Alot ya. Karena udah anget aja, ya teksturnya ini memang agak keras-keras gitu loh. Namanya kan kue bantal kan, padat kan. Karena yang gue tahu biasanya kalau kue bantal itu kan apa ya, biasanya memang mungkin kayak begini kali ya, sama model kue bantal kali ya. Luar biasa sih. Mungkin karena udah lama juga kali nggak makan ya. Gua terakhir makan kue bantal kayak masih zaman waktu gua masih sekolah, Daniel. Masih kayak waktu kelas SMP gitu lah terakhir. Gua juga SMA, SMP-an sih. Ini sejak berapa tahun yang lalu nih, gara-gara odading Mang Oleh gua jadi beli nih yang namanya kue bantal. Gara-gara Mang Oleh jadi ini naik lagi ya. Sebenarnya gua mau nanya nih, kenapa odading ini yang sebenarnya udah puluhan tahun ya, kita sebenarnya udah mengenal ini puluhan tahun, tapi yang tadi gue bilang, gue selama ini gue taunya kue bantal sampai minggu ini odading gitu ya. Kenapa sih bisa bikin jadi viral banget gitu loh? Kalau gue rasa sendiri sih mungkin di zaman sekarang ini juga kan sekarang makin banyaknya makanan luar yang masuk ke Indonesia ya, dan bersaing dengan makanan lokal. Jadi sebenarnya tapi nggak bisa ada yang disalahin juga sih dalam hal ini ya. Mungkin karena kita sendiri kan juga udah bosen kan makan itu terus, dan sekarang trennya kan makanan Korea ya. Ya benar. Gue tuh taunya tuh orang-orang tuh ya
ini kita makan ini aja, pesen makanan Korea. Iya, dan yang instan itu ada topoki instan. Yang sebenarnya itu kue beras sih, kayak gitu kan. Ayo terus makan apa, burger segala macam, pizza segala macam, junk food gitu kan. Cuma yang lagi hype banget belakangan ini ya makanan Korea itu kan, dan menggeser posisi makanan-makanan tradisional di Indonesia gitu. Nah, dan belakangan ini ternyata ada lagi yang bikin heboh, yang Mang Oleh ini dengan cara dia menyampaikannya tuh kan unik tuh. Dengan cara menyampaikan yang unik, akhirnya dia bisa mengangkat makanan daerah ini menjadi nggak kalah hype-nya sama makanan Korea gitu kan. Iya, dan mungkin si Mang Olehnya sendiri itu juga tadinya nggak kepikiran bakal segitu viralnya, gua rasa ya. Pasti gua rasa juga tapi begitu. Karena memang orang juga sudah, ya mungkin ya, orang juga udah lama juga nggak makan ya ini odading atau kue bantal. Pas lihat si Mang Oleh ngomong begitu ya, iya juga ya, gua udah lama nggak makan kue bantal. Kayak gua sendiri nih, ini kan gara-gara itu gua akhirnya beli. Dan sebenarnya dia juga awalnya mungkin cuma nyoba untuk promosiin apa yang dia jual sih ya. Berhadiah gitu kan. Dan itulah makanya jangan pernah meremehkan suatu hal ya, ya apapun yang kita lakukan gitu sekarang, kita nggak pernah nyangka hasilnya gimana gitu kan. Betul. Yang penting tetap semangat, harus gitu coba kan. Terus apapun itu ya. Dan tadinya ternyata kue bantal kayak begini nih ada yang versi isian juga, jadi ada isi kacang merah, jadi udah kayak bakpao aja gitu loh. Kayak bakpao. Iya, cuman ya ini kue bantal digoreng gitu kan. Tapi gue rasa ini kalau misalnya ditambah isian lagi kayak yang lu bilang ada kacangnya gitu, kacang hijau, kacang tanah, jadi mirip onde-onde loh. Ini aja sebenarnya kan dia udah mirip banget sama onde-onde, rasanya cuma nggak ada isinya doang. Cuman yang gue beli yang original nih, betul, yang nggak ada isinya gitu kan. Ini sih kayak onde-onde sih, ya, karena wijennya banyak dan wangi banget wijennya. Betul guys, cobainlah kue bantal, karena kue bantal itu merupakan kue tradisional ya, makanan Indonesia. Stay true dengan makanan kita ya nggak. Gak ada matinya kok, kamu cari di luar di mana-mana mungkin setengah mati kali nyarinya, belum tentu ada. Dan ini sebenarnya tuh kalau kita bilang belakangan ini banyak makanan tradisional yang posisinya kegeser sama makanan luar negeri ya ya. Makanan Indonesia sendiri sebenarnya di kalangan orang luar itu sebenarnya populer juga loh, rasanya terkenal enak makanan Indonesia. Dengan yang kayak rempah segala macem. Udah populer, mahal lagi. Ya kan, kalau di luar negeri tuh nyari makanan Indonesia ada, Padang gitu ada, tapi mahalnya harganya bisa 5 kali lipat kali. Iya, dan kalau di flashback ke sejarah sendiri, Indonesia itu sampai dijajah tuh bukan karena sumber daya lain, karena rempah-rempahnya itu kan. Bener. Yang bener karena banget, banyak diincar orang luar negeri kan, karena rempah-rempah Indonesia itu terkenal banget. Kalau bukan karena rempah-rempah, kita belum tentu dijajah waktu itu. Betul ya, sumber daya alam kita lah ya. Iya, karena memang banyak yang suka ternyata dengan rempah-rempah Indonesia, dan di situ kita mesti bangga, walaupun di sisi lain memang kita waktu itu mengalami penjajahan, tapi sisi positifnya itu yang membanggakan adalah orang luar negeri itu kan namanya untuk menjajah kan mereka harus senjata segala macam, menghabiskan dana besar itu hanya untuk demi mengambil rempah-rempah kita gitu kan. Betul banget. Ini kita ini lagi nge-vlog begini, gua nggak berhenti ngunyah ya, enak bener guys, beneran enak bener, ngunyah terus gue tadi nyuri kesempatan guys. Tapi benar sih itu, kalau kita ambil itu nilainya di balik penjajahan itu ada sesuatu yang membanggakan juga, maksud gue sampai segitunya orang kepengen rempah-rempah dari Indonesia ya. Betul. Nil, lalu minggu ini ngapain aja Nil? Kalau gua sih selama minggu ini paling explore ya, kebetulan kan karena gue juga ada channel satu lagi sih guys. Daniel ini juga punya channel juga horor, explore temanya tempat horor ya kan. Ini dia juga mau coba merambah ke channel vlog ngobrol-ngobrol santai kayak gini juga. Tapi sebelumnya check out juga nih dia punya channel Cemas channel. N-nya double guys. Dan ini sebenarnya awalnya tiap kali explore gue nggak tahu kan, kadang pulang udah hampir subuh tapi masih belum bisa tidur. Akhirnya gue nongkrong di satu tempat kopi dan ketemu Kopiter ya di situ ya. Dan kita ngobrol panjang lebar ya kan. Sebenarnya kenapa kita sampai jadi bikin ini channel yang namanya Dapet Channel guys. Jadi kita suka ngobrol ya, ngobrolin apa aja, ngobrolin apa jelas, aja, kadang enggak ya, tapi bermakna. Ya ujung-ujung kita dapat sesuatu, dapat ilham, dapat ide apapun itu. Dan
percaya nggak percaya, setiap kali kita ngobrol nanti ada aja yang nimbrung. Tadinya di meja itu cuma berdua, atau ada yang seret nanti kursi. Ada yang ya? seret kursi, ikutan ngobrol guys. Makanya berangkat dari situ kita mikir, kenapa kita nggak bikin gini sekalian? Makanya besok-besok mungkin kita juga akan undang nih teman-teman kita yang lain. Yang biasa suka nimbrung-nimbrung ya, itu ya. Suka ikut nimbrung, akhirnya jadi teman semua. Dan zaman sekarang kita harus memang perbanyak teman, per sedikit musuh. Ya, itulah. Nah, dan waktu itu malah yang lucu satu sih ya. Apa tuh? Bahkan waktu pas kita di coffee shop itu kan ada satu yang apa ya, yang driver Gojek ya. Driver Gojek, GoFood lagi jemput makanannya untuk mau diantar ke konsumen, dia sambil nunggu makanannya itu dimasak. Dengerin kita ngobrol inilah, kita ngobrol tentang keluarga itu ya waktu itu ya. Akhirnya dia bisa tiba-tiba ikutan curhat Dan duduk bareng dia curhat tentang keluarganya, tentang dia sendiri. Kita kaget juga kan, dia tadinya nggak ngadep ke arah kita, tahu-tahu dia nengok gitu kan, misi Pak, saya boleh ikut nggak katanya? Ngobrol nggak? Kaget juga kan. Silakan, tarik bangku ngobrol juga. Tapi gue sempet kaget sih itu kok pas dia balik badan itu, gue pikir dia mungkin ada gue salah ngomong atau apa, mungkin dia mau kasih masukan. Gue juga kan? kaget. Jadi yang ada tuh tukang Gojek itu ngobrol, kasihkan ngobrol ya sambil nunggu makanan jadi lah ya. Tapi ya maksudnya ya kita juga terima kasih juga ke driver Gojek tadi itu kan, karena kita jadi sadar akan hal sesuatu. Ternyata obrolan kita selama ini menarik. Karena nggak cuma itu aja, ada beberapa orang juga kan. Yang ikut ngobrol akhirnya jadi kenal juga, jadi teman. Betul. Berangkat dari obrolan. Nah, jadi kalau kayak gitu jangan lupa nantiin video kita. Paling nggak seminggu sekali kita akan bikin, ya pasti topik-topiknya kita bikin semenarik mungkin. Ya intinya sih, ya semoga teman-teman bisa ikutin kita terus lah. Iya, dan ini video pembuka dari kita, video mungkin nggak terlalu panjang-panjang, segini aja dulu ya. Kita juga masih iseng-iseng aja ya kan, siapa tahu apa topik kita menarik. Ya, daripada kita nggak bagikan juga kan ya. Makan dong ini Daniel nih. Iya, siap. Nanti abis ini gue makan lagi, nggak enak, malu kesannya gue rakus pada video. Apa lagi food review? Oh iya bener. Kalau nggak makan malah aneh ntar. Rakus nggak apa-apa lah ya guys ya. Enak. Nah, jadi memang ya itulah kenapa kita bikin channel ini ya. Dapat channel. Karena kita mikir kita bisa mendapatkan berbagai macam hal dengan obrol-ngobrol santai. Contoh yang tadi gue cerita. Ada kita dapat apa? Ngomong-ngomong, kolam renang lu kenapa dikasih polis line nggak? Ini kolam renangnya Daniel lagi nih guys. Gue belum ngomong aja nih, gila nih kolam renangnya Daniel nih guys. Udah kondisi kayak begini di polis line sama dia, terus tapi dirawat lagi, airnya masih bening begitu. Hebat nih Daniel. Tapi bukan bekas ada ini kan, pakaian atau apa dikasih polis line. Gue takut teman-teman salah sangka aja gitu, kenapa kita syuting di belakangnya ada polis line, apalagi kita juga bawa channel kan, ada channel horor kan. Iya makanya. Nah guys, balik lagi, karena kita ngobrol-ngobrol itu, berangkat dari obrolan-obrolan itu kita mendapatkan apa? Dapat temen satu, dapat ilham, ya kan? Kita bikin nih dapat channel. Nah judul itu dapat, jadi nggak hanya sebatas Daniel dan Peter, karena memang kita benar-benar dapat banget guys. Ya. Gitu kalau sambil makan gue nggak konsentrasi kok. Nggak apa-apa. Ya, jadi kita minggu depan akan bikin sesuatu lagi yang baru, jadi saksikan terus channel kita. Dapat banget. Thank you guys.